Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang praktikum yang terakhir, di mana sini adalah proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Di mana di sini saya mengambil studi kasus tentang jaringan komputer di SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ananda Rizky Abidin dengan NIM 190512140035 dan saya berasal dari kelas Sistem Informasi 2019A. Langsung saja di sini kita masuk ke studi kasusnya, di mana pada studi kasus ini SMA Negeri 7 Kota Bekasi ini ingin membuat sebuah jaringan yang saling terhubung antar 3 ruangan. Nah, ruangan yang ingin dihubungkan ini adalah sebuah ruangan guru dan 2 buah ruangan lab komputer. Nah, di mana pada ruangan guru ini ingin menggunakan jaringan wireless atau Wi-Fi, sedangkan untuk ruangan lab komputernya menggunakan jaringan kabel atau wired network, dengan menggunakan server sendiri-sendiri di setiap ruangannya. Nah, ini adalah skenario percobaan yang ingin saya buat. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan bagaimana perangkat yang ada di lab komputer 1 dan lab komputer kedua bisa saling terhubung dengan ruang guru dengan skema gambar pada seperti ini. Skema gambar seperti ini. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya untuk membuat skema gambar seperti ini. Nah, pada Cisco Packet Tracer saya sudah membuat skema gambarnya seperti ini. Saya sudah membuat skema seperti gambar yang tadi. Nah, di sini ada perangkat yang digunakan untuk membuat skema jaringannya, di mana kita membutuhkan satu router dengan IP address sebagai berikut ini, sesuai dengan tabel ini, fast Ethernet 0 IP address ini, fast Ethernet 1 IP address ini, fast Ethernet 4 dengan IP address ini. Lalu ada DHCP server, kita membutuhkan 3 DHCP server. Pada server pertama dengan IP address ini, lab kedua dengan ini, dan ruang guru dengan lab ini. Lalu ada membutuhkan 3 switch, 1 WiFi atau access point. Kita juga membutuhkan 10 PC pada lab 1 dan juga 10 PC pada lab 2 dengan masing-masing IP address-nya didapat dari DHCP servernya. Lalu juga 2 smartphone dan 2 laptop dengan masing-masing IP address-nya juga dapat dari DHCP servernya. Nah, kita ke langkah percobaannya, di mana tadi setelah membuat skema jaringan seperti gambar di atas, kita menyeting IP router 1 pada seperti gambar ini. Kita setting IP router satunya atau konfigurasi di fast Ethernet 0-nya kita samakan seperti gambar tadi dengan IP address-nya seperti ini dan subnet mask-nya seperti ini. Lalu port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan. Nah, setelah itu lanjut ke yang berikutnya, kita mengatur di fast Ethernet 1. Di fast Ethernet 1 ini yang terhubung dengan lab 2, kita menggunakan IP address-nya ini dan subnet mask-nya ini. Lalu portnya juga kita on-kan. Lalu yang ketiga kita atur di fast Ethernet 4 dengan IP address seperti ini ya. Kita atur lagi di sini dengan fast Ethernet 4 dengan IP address seperti ini, subnet mask-nya ini, dan port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan. Kita close. Kita lanjut lagi ke langkah yang berikutnya. Dimana di sini kita akan mengatur server lab 1 ya. Kita akan mengatur IP address pada server lab 1 seperti gambar ini. Sini lab 1. Kita ke desktop IP configuration dengan IP address 192.168.35.35 dengan subnet mask ini dan default gateway-nya ini yang mengarah ke router 1 tadi. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang berikutnya, mengatur DHCP pada server lab 1-nya. Kita atur di sini tadi setelah IP konfigurasinya kita ke arah service DHCP. Di sini kita
on kan, lalu kita beri IP default ini 192.168.35.1 di mana ini mengarah ke router 1 tadi. Dengan IP address ini dan start dari 0, kita buat start dari 10 dengan subnet masknya ini, dengan maksimum usernya kita buat 50 saja. Jangan lupa untuk di save. Setelah itu kita lanjut lagi ke langkah yang berikutnya untuk mengatur server pada lab yang kedua. Kita atur IP-nya di lab yang kedua ini. Desktop IP configuration-nya. Nah, server ini memiliki IP address ini 172.1.35.1.35 dengan subnet mask ini, dan default gateway-nya ini yang tadi mengarah ke router. Lalu kita lanjut lagi ke DHCP service-nya untuk lab yang kedua. Kita atur seperti gambar ini. DHCP service-nya kita atur, DHCP-nya service-nya kita on-kan dengan default gateway-nya ini. Lalu start IP address-nya kita mulai dari 10 juga ya, agar sama, dan ini maksimum usernya kita buat 50 saja. Jangan lupa untuk di save. Setelah di save kita close. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke langkah yang berikutnya. Sini kita mengatur server untuk yang ruang gurunya dengan IP address-nya seperti gambar ini. Di server ruang guru ini kita atur desktop IP configuration-nya dengan IP address ini, subnet mask-nya ini. Jika sudah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya lagi, di mana di sini kita akan mengatur DHCP dari server ruang gurunya. Kita akan atur DHCP service, DHCP ini default gateway-nya ini yang mengarah ke router 1, dan service-nya jangan lupa untuk di-on-kan. Dan start IP address-nya kita bikin 10 35.0 saja. Maksimum user 10, dan jangan lupa untuk save. Setelah itu kita lanjut lagi ke langkah yang berikutnya, di mana di sini kita mengatur access point-nya pada port 1. Di sini kita atur access point ini pada port 1, kita konfigurasi. SSID-nya kita ganti menjadi Wi-Fi RG. Dengan keamanannya kita buat WPA 2 PSK dengan kata sandi atau passwordnya 123456778. Nah, setelah mengatur access point atau Wi-Fi tadi, kita lanjut untuk mengatur laptop 0 dan laptop 1 pada bagian konfigurasi wireless 0 seperti gambar ini. Kita atur ini ya, laptop 0 ini agar bisa terhubung, kita konfigurasi di wireless 0, di mana SSID-nya kita masukkan ini seperti tadi, Wi-Fi RG, dengan autentifikasinya WPA2PSK dengan kata sandi atau passwordnya ini. Sama halnya di laptop yang satu juga, Wi-Fi RG dengan kata sandi itu dan juga WPA2PSK. Dan untuk smartphone juga sama, untuk langkah yang berikutnya kita mengatur smartphone. Kita mengatur smartphone-nya, konfigurasi wireless 0-nya, Wi-Fi SSID-nya Wi-Fi RG dengan kata sandi WPA2PSK-nya 123456778. Untuk smartphone yang berikutnya juga sama seperti itu. Wireless 0, WPA2PSK-nya ini. Nah, setelah sudah mengatur semua itu, kita akan mengisikan IP-IP pada setiap PC di lab komputer 1
dengan menggunakan IP DHCP pada lab server 1. Di sini kita hanya tinggal melakukan mengisi IP address di sini ya. Di PC 1 kita ke arah desktop IP configuration. Di sini kita request IP dengan DHCP saja karena kita menggunakan server lab. Dan di sini sudah mendapatkan IP-nya di mana IP address dari PC 1 adalah 192.168.35.12. Begitu juga kita lakukan untuk PC yang lainnya. PC 2 sudah berhasil mendapatkan IP, PC 3 kali ini PC 3 juga berhasil. Lalu PC 4 PC 4 juga bisa, PC 5 PC 5 juga berhasil. Kita lanjut lagi ke PC 6. Request IP address berhasil lagi. PC 7 kita request ulang. Dan di sini juga sudah berhasil. PC 8 PC 8 juga sudah bisa. PC 9 PC 9 juga bisa. Dan PC 10 yang terakhir. Nah, di sini juga PC 10 sudah mendapatkan IP. Nah, ke 10 PC yang ada di lab 1 ini sudah mendapatkan IP address dari server lab 1 ini dan sudah saling terhubung. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu mengatur pada PC-PC yang ada di lab komputer 2. Di lab komputer 2 ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita request IP DHCP-nya. Sini sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kita coba lagi untuk yang PC yang selanjutnya, PC 12. PC 12 juga sudah mendapatkan IP-nya. PC 13 kali ini. PC 13 mendapatkan IP-nya juga. PC 14 juga sudah. PC 15 kali ini. Kita lakukan sampai seluruh PC sudah mendapatkan IP yang baru. Nah, di sini sudah mendapatkan IP semua untuk di lab yang kedua. Nah, setelah mengatur di lab 1 dan juga lab 2, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Kita akan mengatur di ruang guru. Kita akan mengatur laptop yang ada di ruang guru dan juga smartphone yang ada di ruang gurunya agar mendapatkan IP address. Sini kita laptop, kita ke desktop, IP konfigurasinya, kita request DHCP IP konfigurasinya. Nah, di sini sudah berhasil melakukan request, mendapatkan IP address ini. Laptop 1 juga begitu, kita akan lakukan hal yang sama. Kita request dan berhasil. Pada smartphone juga sama.
Kita request IP-nya. Sudah berhasil juga. Pada smartphone kita request juga. Dan juga sudah berhasil. Jika sudah terhubung semua seperti ini dan sudah mendapatkan masing-masing IP-nya, kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu kita akan melakukan ping dari PC1 ke arah PC10. Kita akan lakukan PC1 ini ke arah PC10 ini. Kita lihat dulu IP address di PC10 ini berapa. IP address di PC10 adalah .21. Kita akan lakukan ping apakah sudah terhubung PC1 ini dengan PC10. Kita lakukan ping 192.168.35 titik berapa tadi, kita maaf, titik 21 dan ya, ini jaringan antara PC1 dan PC10 sudah saling terhubung. Bisa menggambarkan semua jaringan yang ada di sini sudah terhubung. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu melakukan ping dari PC1 ke arah PC11. PC1 ini ke arah PC11 ini. IP di PC11 ini adalah 172.3.5.15. Kita lakukan ping 172.3.5.1.15. Melakukan ping ke arah PC11. Iya. Nah, jaringan yang ada di lab 1 ini sudah terhubung juga dengan jaringan yang ada di lab komputer 2 ini. Karena di sini pingnya sudah berhasil. Dan kita coba lagi untuk dari PC1 ke arah laptop 0. Kita coba dari PC1 ini ke arah laptop 0 ini. IP address yang ada di laptop 0 ini adalah 10.10.35.3. Kita command prompt, lakukan ping 10.10.35.3. Kita lihat apakah sudah terhubung juga. Dan ya, di sini lab 1 ini juga sudah terhubung dengan ruang guru ini, di mana PC1 sini sudah bisa connect ke arah laptop 0 ini. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya, ada ping dari laptop 0 ke smartphone 1. Untuk mengetes jaringan yang ada di ruang guru ini, kita lakukan ping dari laptop 0 ini ke smartphone 1 yang ini. Kita lihat dulu IP address dari smartphone satunya 10.10.35.6. Kita lakukan ping dari lab 10.10.35.6. Dan ya, dimana di dalam satu ruangan ini juga sudah terhubung antara laptop 0 dengan smartphone 1 ini, menggambarkan untuk seluruh di ruangan sini sudah terhubung. Nah, di sini kita akan mengetes jaringan lagi dari melakukan ping dari laptop 0 ke PC20. Dari laptop 0 ini ke PC20 ini. Dengan PC20 ini IP address-nya adalah 172.35.128. Kita desktop, kita command prompt. Kita lakukan ping ke 172.35.1.28. Dan di sini juga laptop 0 sudah terhubung dengan PC20 ini, yang menggambarkan di mana jaringan ruang guru ini sudah terhubung dengan jaringan lab 2.
Nah, kita untuk langkah yang berikutnya itu melakukan ping dari PC11 ke PC20. PC11 ke PC20 untuk mengetes apakah jaringan di antara laptop ini, di antara PC ini sudah terhubung. Kita lakukan ping dari PC11 ini ke PC20, ping 172.35.1.28. Dan PC11 juga sudah terhubung dengan PC20 ini. Dan berarti jaringan yang ada di jaringan lab komputer 2 ini sudah saling terhubung. Dan saya rasa begitulah simulasinya karena di mana semua jaringan yang ada di sini sudah saling terhubung di antara 3 ruangan. Ruangan lab komputer 1, ruangan lab komputer 2, dan juga ruangan guru ini sudah terhubung satu sama lain. Ya, sepertinya sampai di sini praktikumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.